Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 12, materi kalkulus 2. Di pertemuan 12 ini kita akan bahas yaitu penggunaan integral tertentu. Karena penggunaan integral tertentu ini, tujuan dari kita belajar integral ini adalah pertama menghitung luas daerah terbatas yang di bidang datar dengan menggunakan integral tertentu. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Ini teorema dasarnya. Pada saat kita di sini punya persamaan fx, fx ini adalah sebuah persamaan aljabar, bisa berbentuk aljabar ataupun berbentuk trigonometri, di mana di sini f-nya kontinu pada a sampai b. Jadi a dan b di sini adalah batasan, di mana biasanya b lebih besar daripada a. Jadi kita penulisannya b-nya di atas, a-nya di bawah. Dan f ini anti turunan f ya, anti turunan f, maka maksudnya anti turunan itu artinya dapat diturunkan ataupun dapat dinaikkan. Maka kalau misalnya kita punya punya fx, maka integral dari f-nya itu kita masukkan setelah diintegralkan, maka kita masukkan nilai b, kemudian kita masukkan nilai a dengan dihubungkan dengan tanda negatif ya. Maka selanjutnya kalau kita dapat ditulis atau dapat dihitung dengan B min FA sama dengan Fx, atau di sini bisa dituliskan seperti ini, B-nya di atas, A-nya di bawah. Kita lihat contoh berikut. Jika R anggota bagian Q dan R tidak sama dengan min 1, maka kita perhatikan integral tentu dengan jarak dari B ke A dengan X pangkat R dx sama dengan B R pangkat R plus 1 per R plus 1. Dari mana ini? Ini sebetulnya B dan A-nya sudah dimasukkan ke dalam nilai R. Karena di sini, nilai X, maaf. Karena di sini X-nya adalah sebuah angka, jadi nanti karena berbentuk aljabar, X-nya ini kita ganti dengan B dan A. Di mana di sini X-nya ini sudah diintegralkan. Kalau kita lihat di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dijelaskan bagaimana bentuk integral, dasar integral, yaitu pangkat R-nya di plus 1, kemudian dibagi dengan R yang sudah ditambahkan dengan 1. Begitupun sebelah sini, karena ini X-nya, ini awalnya adalah X, jadi cuman udah dirubah dalam bentuk A, jadi A pangkat R plus 1 per R plus 1. Sehingga kita bisa jawab di sini, ya, ini anti satu turunan tuh artinya kebalikan dari turunannya. Maka kalau fx sama dengan xr, maka menurut tindakannya yaitu b, integral b ya, sampai a, di mana x pangkat r dx, maka di sini kita lihat fungsi fr ini sudah diintegralkan, menghasilkan f x, sebetulnya ini x, tapi karena udah langsung diganti dengan nilai b, kurang F dalam kurung A, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau untuk trigonometri seperti ini? Nomor 2, hitunglah integral dari 3 sin x dx yang dibatasi dari pi sampai 0. Pi itu nilainya 180 derajat ya. Maka di sini kita bisa lihat integral dari 3 sin x dx ini sendiri adalah nilainya adalah min 3 cos x. Kemudian dibatasi oleh pi plus 0. Kalau kita perhatikan, karena ini integral tentu, otomatis di sini tidak ada kita menggunakan di sini plus c ya. Karena plus c itu hanya digunakan untuk integral tak tentu. Artinya integralnya tidak memiliki batas. Pada saat integral memiliki batas, jadi kita tidak perlu menulis plus c. Tapi langsung kita batasin dengan batas angka-angka yang dibatasinnya, yaitu pi sampai 0. Maka dari mana dapat 3 ini? 3 ini didapat dari min 3 cos 180 derajat. 3 yang ini didapat juga dari min 3 cos 0 derajat. Sehingga hasil akhirnya adalah 6. Ini integral tentu. Sebagai operatornya, yaitu pertama sifatnya misalkan F dan G terintegralkan pada A, B, dan K suatu konstanta, maka Kf dan F plus G diintegralkan sehingga menjadi bentuk seperti ini.
Jadi jika ada konstanta, konstanta itu berbentuk angka. Angka itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Pasti dia berbentuk angka, boleh pecahan juga, ya. Jadi di sini kalau kita ada angka di depan, maka angka ini bisa kita langsung keluarkan di depan sini. Jadi tidak perlu pengintegralan. Yang diintegralkan hanya fungsinya saja. Kalau K dengan fungsi ini hubungannya perkalian. Tapi kalau penjumlahan tidak bisa dikeluarkan ya. Jadi hanya untuk perkalian, maka K ini, konstanta ini, nilai atau angka yang ada di sini, boleh langsung dikedepankan. Ya, dengan tetap ini jaraknya dari B ke A, fx dx. Nah, gimana kalau misalnya ada dua fungsi? Dua fungsi di sini, berarti di sini kita lihat integral dari B ke A, di mana fx plus gx dx. Maka di sini kalau ada tanda plus, di mana ada dua fungsi, maka integralnya bisa kita cari satu persatu. Jadi integral fx dx dengan batas BA, kemudian dijumlah juga, ini jadi tanda ini harus sama dengan tanda yang sebelah sini. Ya. Integral dari B ke A juga, fungsi gx dx. Kita lihat contohnya. Nah, untuk plus ini nanti sifatnya sama juga dengan negatif. Kalau ada yang negatif, ini sama penggunaannya. Harus bisa dipisah seperti ini. Oh, di sini integral dari 2 ke min 1, 4x min 6x kuadrat dx. Kita lihat di sini, ini ada pemisahan. Pertama yang 4x-nya dulu di sini, kemudian yang 6x kuadrat. Nah, karena 4-nya ini adalah konstanta, karena konstanta dan hubungannya perkalian, maka 4-nya ini bisa dikedepankan, tidak usah ikut pengintegralan. Sehingga yang diintegralkan hanya x-nya saja. 6 juga sama, min 6, maka min 6-nya keluar, maka yang diintegralkan di sini hanya x kuadrat saja. Ini bukan pangkat, ya. Ini 4-nya harusnya ada di depan sini. Jadi 4 dikali pengintegralan dari x, maka di sini x kuadrat per 2, pengintegralan dari x pangkat 3, yaitu x pangkat 3 per 3, ini batasannya 2 min 1, ini juga batasannya 2 min 1. Kemudian dicari hasilnya, pertama dimasukkan angka 2, 2 dikuadratkan 4, 2 dikuadratkan juga, nah 2-nya tetap 2 ya, nggak ada x. Nah, kemudian dimasukkan min 1, maka min 1 dikuadratkan 1, 2-nya tinggal dimasukkan, dan hasil akhirnya adalah min 20. Bagaimana cara mencari luas daerah bidang rata? Untuk bidang rata ini, kalau kita perhatikan, gambar daerah rata di bawah ini, perhatikan ya, jika ada kurva di sini, terhadap sumbu X, ini kurva terhadap sumbu X, maka di sini kurvanya, kita lihat bentuk kurvanya adalah Y sama dengan Fx. Sehingga posisinya ini dalam X. Nah, daerah batasannya adalah A dan B. Di sini kita bisa cari berapa sih luas daerah. Ya, kalau kita misalnya bentuknya baku, contoh kalau misalnya ada kurva bentuknya persegi panjang. Tapi kita tidak perlu menggunakan integral, kita hanya tinggal cari panjang kali lebar. Yang kurva seperti ini, karena bentuknya tidak baku, tidak beraturan, maka kita bisa gunakan pengintegralan untuk mencari rumus luas. Nah, bagaimana cara mencari rumus luasnya? Daerah R dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx, dari A sampai ke B, di mana Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu berarti yang ini ya, garis ini. Y sama dengan 0, berarti dari X positif ke atas. Maka luasnya cari dengan integral dari B ke A fungsi fx dx. Nah, nanti diintegralkan, kemudian dicari dengan pembatasnya. Ada pula bagaimana kalau misalnya yang kedua ini adalah kurvanya terhadap fungsi y. Jadi kalau kita lihat di sini, ada fungsi y, dia miringnya ke sebelah sini. Ini dibatasi oleh garis x sama dengan 0, dan dibatasi juga oleh fungsi x sama dengan fy, di mana batasannya dari mulai D sampai ke C. Nah, daerah R-nya di sini,
daerahnya yang akan kita cari. Bagaimana mencari luasnya? Sebetulnya sama saja, cuma di sini yang dibedakan. Tadi kalau tadi fungsinya terhadap X, sekarang fungsinya terhadap Y. Kemudian batasannya terhadap X sama dengan berapa dan X sama dengan berapa. Sekarang di sini pembatasannya dari Y ke berapa sampai Y ke berapa. Dan pastikan X-nya sama dengan 0 di sini. Maka luas AR-nya dapat diketahui integral dari D ke C FY DY. Ini berikut ini contohnya. Tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2 di atas sumbu X antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Maka sebetulnya kita bisa cari pengintegralan seperti ini. Ini saya sudah buat integralnya. Nanti kita tinggal tulis aja batasnya di sini antara 2 sampai 1. Sama tulisannya nanti kalau nggak paham. Di sini kita tulis persamaannya ya, yaitu X pangkat 4 2 X pangkat 3 plus 2. Sudah tidak bisa tulis ya. Tinggal ini kita tambahkan plus 2